Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Kurniawan, NPM 1921020466. Di sini saya ingin menjelaskan objek dan subjek hukum Islam pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fiqh dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi, hukum wad'i. Cara etimologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk il-iqtida, at-tak'ir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu 1. Ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. 2. Nad, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi dibagi menjadi 2, yaitu 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tahrim, tanzih, nad, dan ibahah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu 1. Ijab, 2. nad. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabab, atau sebagai syarat yang lain atau masyrut, atau sebagai penghalang atau mani adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi menjadi 3, yaitu 1. sebab, 2. syarat, 3. mani. Salah satu metode penggalian hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nasnya yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fiqh dan bidang fiqh mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Yang terakhir, pendekatan ijtihad. Pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio munasabah al-ayah merupakan cara akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam berasal dari kata jahda, artinya al-mayaqqah, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Shafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Atau al-masyaqqah juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan. Kata juhdah yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.